Dewan Juri yang saya hormati, asumsi dasar tim pemerintah adalah dengan adanya tes kelayakan dapat menjamin kebahagiaan serta masa depan mereka. Jelas ini adalah sebuah kekeliruan ketika kami mampu dan bisa membuktikan kepada Anda bahwa ini tidak akan dapat menjamin kebahagiaan serta masa depan anak-anak mereka nanti, maka keseluruhan kasus tim pemerintah harus langsung jatuh dan kami berhak memenangkan perdebatan kali ini. Dewan Juri yang saya hormati, saya memiliki beberapa poin klarifikasi dan sanggahan untuk mosi kali ini. Poin sanggahan dan klarifikasi yang pertama untuk tim pemerintah adalah mekanisme mereka yang melibatkan tim ahli seperti psikolog serta memberikan dampingan ataupun latihan kepada pasangan orang tua yang akan memiliki anak. Sadarilah Dewan Juri, jika mengharapkan atau menggunakan mekanisme dari tim pemerintah, hal ini tidak akan dapat menjamin kebahagiaan calon anak. Sadarilah Dewan Juri, tidak semua pasangan yang baru saja menikah memiliki ekonomi yang baik. Bisa saja uang yang mereka simpan tadinya untuk calon anak mereka harus terpakai hanya untuk mengikuti tes kelayakan ini. Jikalaupun ada orang tua atau pasangan yang baru ataupun merencanakan punya anak dan mampu untuk mengikuti tes kelayakan ini, hal ini tidak akan dapat menjamin kebahagiaan sang anak. Mengapa demikian? Sadarilah Dewan Juri, setiap orang tua atau pasangan yang baru pasti memiliki strategi tersendiri dalam mengasuh dan mendidik anak mereka. Karena strategi timbul dari pengalaman pribadi serta pemikiran dan pandangan orang tua. Dan kita tidak dapat mampu memaksakan pemahaman serta pemikiran kita kepada orang lain. Poin sanggahan dan klarifikasi yang kedua untuk tim pemerintah adalah aksesibilitas yang orang tua dapatkan dari media sosial adalah buruk. Hal ini tidaklah benar Dewan Juri. Mengapa? Karena tidak semuanya di media sosial itu buruk dan orang tua atau pasangan yang baru menikah tidak akan secara mentah-mentah menelan atau menerima pola asuh yang buruk dari media sosial. Jikalaupun media sosial memiliki atau menyebarkan pola asuh yang buruk, bukankah orang tua atau pasangan yang akan memiliki anak dapat memilih pola asuh yang baik? Seperti contoh, mereka dapat mengikuti pola asuh dari pasangan Sarwendah dan Ruben Onsu, di mana kedua pasangan ini sering melakukan ataupun memberikan saran parenting yang baik untuk anak-anak mereka. Lihat bagaimana Nikita Willy juga ikut memberikan saran parenting dan juga sekaligus memberikan tips-tips dalam membesarkan anak-anak mereka. Poin klarifikasi dan sanggahan yang ketiga Dewan Juri untuk tim pemerintah adalah status quo pada orang tua. Mereka mengatakan bahwasanya hal ini kasus mental illness anak terjadi karena beranggapan parenting orang tua zaman dulu yang dimana sering melibatkan kekerasan dalam mendidik anak. Hal ini tidaklah benar. Kenapa? Banyak calon orang tua atau pasangan yang baru dengan memiliki pemikiran yang lebih berkembang dan tidak sedikit calon orang tua sudah bahkan tahu cara mendidik anak-anak mereka nantinya. Belajar dari pengalaman serta informasi parenting yang baik dari media sosial mampu membuat mereka berpikir dan memiliki pandangan yang baru dalam mendidik anak mereka nantinya. Jikalaupun masih ada calon orang tua yang bertahan dengan status quo, dengan cara mendidik anak mereka dengan cara orang tua yang kuno, hal ini tidak mengapa. Karena perlu kita sadari bahwa pengaruh media sosial bagi masyarakat itu sangatlah besar. Sehingga Dewan Juri, calon orang tua yang tadinya menolak parenting ini akan secara tidak langsung terpengaruh dengan informasi parenting yang secara tidak langsung terpengaruh dengan informasi parenting yang baik dari media sosial. Maka dari itu Dewan Juri, urgen bagi kita hari ini adalah Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Dan yang kami inginkan sebagai tim oposisi adalah menolak mosi kali ini dan bertahan pada status quo. Dan tujuan besar kami adalah menjamin kebahagiaan orang tua serta anak-anak mereka di masa depan nantinya. Dalam debat ini dua hal yang akan saya buktikan, yaitu yang pertama, mengapa saya sangat menolak dengan mosi kita pada hari ini. Yang kedua, bagaimana dengan cara saya menolak mosi ini dapat mencapai tujuan besar kami. Masuk ke dalam argumentasi saya Dewan Juri. Sebelum saya membacakan argumentasi saya, izinkan saya menjelaskan apa itu parenting anak. Parenting anak adalah cara pasangan atau orang tua dalam mendidik ataupun mempunyai pola asuh kepada anak-anak mereka. Dan perlu diketahui Dewan Juri bahwa setiap pasangan memiliki teknik pola asuh mereka sendiri. Dan Dewan Juri, status quo pada saat ini banyak orang tua yang menggunakan teknik parenting zaman dahulu yang sering melibatkan dengan kekerasan, sehingga membuat tim pemerintah berpikir untuk memberikan tes kelayakan ini kepada calon orang tua dengan harapan agar sang anak dapat terhindar dari kekerasan dan terganggunya mental sang anak. Tetapi Dewan Juri, hal ini sudah sangatlah terlambat dan bahkan tidak penting untuk dilakukan. Mengapa?
Dewan juri, sebelumnya saya akan meluruskan. Kami dengan mengatakan bahwa ini bukan kasus yang serius, ini tidaklah penting dan sebagainya, bukan berarti kami tidak peduli dengan anak-anak di masa yang akan datang. Tidak, Dewan juri. Sadarilah bahwa orang tua atau calon orang tua pada zaman sekarang adalah orang tua milenial, yang dimana mereka sudah memiliki pandangan mereka sendiri terhadap pola asuh anak. Mereka sudah lebih peka terhadap bagaimana seharusnya pola asuh yang harusnya mereka terapkan. Selain itu, Dewan juri, jika tim pro pemerintah mengatakan bagaimana dengan anak-anak yang mentalnya sudah terganggu, anak-anak yang sudah memiliki trauma tertentu dan sebagainya, hal ini sudah dapat diatasi, Dewan juri. Sadarilah bahwa di negara kita ini, bahkan di dunia ini, sudah ada yang namanya psikolog, di mana mereka mampu berkonsultasi serta menanyakan bagaimana cara agar mereka bisa terlepas dari trauma. Dan jika pun tim pemerintah mengatakan bagaimana dengan anak-anak yang takut untuk bertemu psikolog ataupun mempunyai masalah ekonomi, sadar Dewan juri, di mana di setiap sekolah terdapat yang namanya guru BK, di mana guru BK bisa dikatakan sebagai psikolog kecil yang mampu mengatasi permasalahan traumatik anak-anak yang mengalami hal seperti ini. Dewan juri yang saya hormati, di sisi tim pemerintah, hal ini hanya akan membuang-buang waktu dan tenaga karena pada dasarnya calon orang tua sudah memiliki kesadaran dalam mengasuh anak mereka. Dan pada sisi kami, tujuan kami dapat tercapai dan juga tidak akan terjadinya pengurangan tenaga dan waktu, serta calon orang tua juga dapat fokus menyiapkan tabungan untuk anak mereka dan tidak terbebani dengan pemikiran yang lain. Sekian dari saya, bangga menjadi tim oposisi.